Sujud menyembah dalam indahnya hadiratmu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu,
Puji Mari Tuhan. kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat pagi kita syukur Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Selamat pagi Bu Rita Herawati. Selamat pagi Bu Lasma, Cece Emi, Bu Rima, Pak Anton, Bu Viken, Pak Henry, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elu, Bu Esterlin, Marta, Martin, selamat pagi. Bu Foni, Pak Artono, selamat pagi. Bu Lastri, Pak Timo, Winara, selamat pagi. Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Miguel, selamat pagi. Pak Martin, Bu Martin, selamat pagi. Mari kita baca Efesus 4 ayat 22 sampai 29. Efesus 4 ayat 22 sampai 29. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Ya, puji Tuhan. Amin. Amin. Jangan lagi berdusta, berlakulah jujur yang satu kepada yang lain, sebab kita semua adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Ya. Di Efesus 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Ya. Perikop firman Tuhan pagi hari ini yaitu berlaku jujur dalam Kristus. Ada sebuah kisah yaitu seorang pria mahir menghindari surat tilang dengan berbohong. Saat dia menghadap berbagai hakim di pengadilan, ia akan menceritakan kisah yang sama. Saya putus dengan pacar saya dan ia membawa kabur mobil saya tanpa sepengetahuan saya. Ini alasannya ya.
Selain itu, ia sudah beberapa kali ditegur karena berkelakuan buruk di tempat kerja. Jaksa akhirnya menuntut pria itu dengan 4 dakwaan sumpah palsu dan 5 dakwaan pemalsuan karena tuduhan berbohong kepada hakim di bawah sumpah dan memberi laporan palsu. Bagi pria ini, berbohong telah menjadi kebiasaan seumur hidup. Ya, Siapa luar biasa bohong? Siapa yang bohong? Ya, saya ngaku ya. Kita semua pernah berbohong ya. Ya, tapi jangan menjadi kebiasaan. Jangan ya. menjadi kebiasaan dan kita tinggalkan bohong itu dan kita mau jujur ya. Amin. Ya, kita sudah mengajarkan anak-anak kita juga berbohong. Nanti kalau ada yang telepon cari papa ya, katakan papa nggak ada. Ya, padahal ada ya loh. Nah, itu sudah kita mulai menaruh benih kebohongan kepada anak kita ya. Dia diajarkan untuk berbohong ya. Nanti kalau ada orang cari papa, katakan papa nggak ada, padahal papanya ada ya. Nah, itu sudah menanamkan suatu benih kebohongan kepada anak ya. Si pria ini yang suka berbohong tadi itu akhirnya mendapatkan hukuman karena dia selalu ya, dia punya PT alasan ya. Banyak sekali alasannya untuk berbohong itu tadi. Ya, alasannya karena ini. Ya, jadi akhirnya hakimnya diputuskan untuk dia bersalah dan dihukum ya. Sebaliknya, Rasul Paulus mengatakan bahwa sikap jujur adalah kebiasaan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Ia mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka telah meninggalkan cara hidup mereka yang lama dengan menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Coba kita baca di Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Amin. Sekarang mereka telah menjadi manusia baru dan perlu hidup dengan cara baru, yakni dengan mulai melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam hidup mereka. Salah satu tindakan tersebut adalah berhenti, jangan lagi berdusta, dan sebaliknya mulai melakukan berlakulah jujur yang satu kepada yang lainnya. Ya. Di Efesus 4 ayat 25 ya. Di Efesus 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus maksudnya ya. Sehingga kita jangan lagi berdusta, tetapi berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena hal tersebut menjaga kesatuan gereja, jemaat di Efesus
harus selalu berusaha membangun orang lain lewat perkataan dan perbuatan mereka. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, mari kita belajar ya untuk jangan berkata kotor, tapi berkata-kata yang baik untuk membangun ya. Membangun orang lain lewat perkataan dan perbuatan mereka. Dengan pertolongan Roh Kudus, orang percaya dapat berupaya menghadirkan kebenaran dalam perkataan dan perbuatan mereka. Dengan demikian gereja akan bersatu dan Allah pun dimuliakannya. Kita baca di Ayub 3 ayat 4. Selamat pagi Pak Bobi, good morning. Kita baca Ayub. Ayub 3 ayat 4. Ayub 3 ayat 4. Ayat 3 ayat 4. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah percaya terang menyinarinya. Ya betul kan? Ayat 3 sampai 4. Sorry. Efesus, tetap di Efesus ya. Tetap kita bicara di Efesus 3 ayat 4. Efesus 3 ayat 4. Efesus 3 ayat 4. Efesus 3 ayat 4. Ayat 3 dan 4. Efesusnya 4. Efesus 4 ayat 3 dan 4. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir. Oh sorry, ini bukan Efesus tadi, Galatia ya. Efesus 3 tadi ya, Efesus 4 ya. Efesus 4 ayat 3 dan 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Amin. Di Efesus 4 ayat 3 dan 4 ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu ya. Amin. Yaitu ada satu tubuh dan satu roh ya, ini maksudnya ya satu kesatuan ya. Tanpa kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak mampu melakukan semuanya ini. Karena itu kita butuh Roh Kudus untuk menjadikan semuanya ini kita bisa satu tubuh, satu roh, dan kita menghilangkan tadi perkataan-perkataan yang kotor. Kita tidak lagi berbohong, kita harus melakukan suatu kejujuran ya, sehingga semuanya itu bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan, yaitu apa yang dapat membantu Anda untuk senantiasa bersikap jujur ya, apa yang menyebabkan kita bisa berlaku jujur, yaitu kita harus dipimpin oleh Roh Kudus ya. Sifat kita memang suka bohong ya, nggak jujur ya.
Tapi dengan pimpinan Roh Kudus kita mau berubah, kita mau berlaku jujur dan tidak berbohong lagi. Bagaimana perkataan Anda mencerminkan hidup baru dan Anda menjalani sekarang di dalam Kristus? Dan ya, perkataan-perkataan kita harus perkataan-perkataan yang baik ya. Jangan itu perkataan. Kasih contoh misalnya dalam berdagang. Ya, katanya orang berdagang kalau jujur ajur. Iya. Bener nggak itu? Berdagang itu memang kadang-kadang kita harus berbohong ya. Saya katakan pada menurut saya tidak. Kalau mereka memang jujur, mereka memang barangnya itu baik ya, katakan baik. Kadang-kadang memang dia itu tidak tahu gimana salah kulaan, salah itu beli ya, sehingga barang yang dia beli itu kurang baik. Tapi untuk supaya laku ya dia harus mengatakan baik. Ya, saya belajar bersama istri saya, berkata ibu ya, belanja itu dia mesti mengatakan pada pedagangnya, Pak, jeruk ini manis dah Pak. Saya katakan loh jangan percaya Pak ya pada penjualnya. Kalau dia ditanya ya dia pasti katakan manis jeruk ini. Kalau dia jangan sampai dia katakan enggak Bu, pecut Bu. Ya, pasti kita enggak beli kok. Gitu. Kalau mangga ini manis ya Pak, ya pasti katakan oh manis. Ya, kalau kita beli 2 kilo terus sampai di rumah ternyata kecut, nah itu kita harus nanti kalau enggak manis Bu kembalikan pada saya, pasti manis. Ya kita percaya, kita beli 2 kilo atau 5 kilo sekalian kita bawa pulang, kita potong 1 biji kecut, pilih lagi yang lain kecut lagi, kita balik ke pedagangnya, Pak ini mangga katanya kamu manis, ternyata saya pecah berapa biji kecut. Iya Bu, sampean cuma beli 5 kilo, ini semua berapa keranjang ini kecut semua. Puji Tuhan. Makanya itu tantangan ya, yang mudah aja mengenai kejujuran itulah dalam berdagang ya. Kita harus bicara itu jujur. Bagaimana harus bicara jujur nanti ajur itu tadi ya. Tapi saya belajar ya, kalau kita jujur pasti Tuhan itu memberi pelanggan-pelanggan setia ya. Kalau kita merasa ditipu 1 kali, maka kita nggak akan balik lagi kepada orang itu, betul nggak ya? Iya. Pedagang-pedagang yang tinggal di lapak-lapak PKL itu di tepi jalan, itu kalau di tempat kami ya, itu nggak bisa berkata bohong. Karena apa? Setiap hari mereka akan bertemu dengan kami gitu ya. Jadi mau nggak mau mereka harus bicara apa adanya. Oh ini nggak terlalu manis Bu, ada kecutnya sedikit. Nah iya. Dicoba aja ya, paling enak itu dicoba aja. Itu kalau makanan. Tetapi kalau produk industri ya, misalnya seperti alat-alat itu, apakah itu blender, apakah itu ya pokoknya alat-alat elektronik yang tidak bisa diobah-obah gitu ya. Ya harus jujur, oh ini made in Jepang, oh ini buatan negara ini itu. Tidak bisa kita terus pasang atau hapus itu merek terus diganti dengan merek. Ya itu kan namanya penipuan ya. Jadi untuk berkata jujur itu tidak mudah. Ada seorang rekan Pak Walden yang bikin konten ya tentang kejujuran timbangan. Nah ini di Sidoarjo itu dia menyelidiki ya, dia survei para pedagang buah ataupun apapun yang pakai timbangan ya. Setelah di rumah ia timbang lagi, betul enggak yang ditimbang oleh para pedagang itu. Wah langsung kontenannya banyak viewernya ya, karena mereka juga pengen tahu ya apakah mereka ditipu apa enggak gitu ya. Dan singkat cerita ternyata pedagang-pedagang yang ia beli dagangannya itu ternyata jujur ya. Jadi timbangannya itu sama dengan dia yang menimbang kembali di rumah. Nah inilah satu kejujuran mengenai hal timbangan. Timbangan itu ditera apa enggak ya? Tiap tahun ditera. Tiap tahun ada tera yang datang di pasar ya. Tiap tahun itu ada tera yang datang. Tiap kemudian bulan, mengecek semua ya.
timbangan-timbangan dari pedagang itu dibawa ke tempat tera itu untuk ditera ulang dan terus diberi segel ya. Tahun 2024 sudah ditera gitu. Ya, itu setiap tahun kita harus teranya baik. Dan juga timbangannya nggak boleh timbangan rumah tangga ya, karena itu kan mesti dicocokkan dulu, di belakangnya ada alat untuk mencocokkan. Itu nggak bisa timbangan kue itu buat berdagang, nggak boleh ya Pak ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh, harus tapi ada timbangan yang boleh juga. berdagang. Timbangan elektronik itu bisa ditera juga. Timbangan elektronik kalau memang sudah tidak memenuhi syarat ya ditolak sama dia, untuk tidak boleh dipakai lagi ya. Jadi disitulah ya memang kita harus berlaku jujur tadi itu ya. Banyak pedagang yang tidak jujur Bang. Dia timbelnya itu loh, timbel untuk nimbang itu kan padat semuanya, tapi dia dibor itu bor. Bawahnya dibor, dilubangi. Jadi kelihatan memang 1 kilo, tapi nyatanya kurang. cuma 8 on gitu loh. Karena dikurangi beratnya itu. Ya tuh, ini loh Bu, loh 1 kilo ya, ini 2 kilo, ini 5 kilo ya. 5 kilo. Tapi loh kok sedikit ya 5 kilo. Kemarin aku kelihatannya beli 5 kilo itu banyak. Ternyata memang bohong. Kita timbang di rumah akhirnya cuma paling 3 kilo, 3 kilo setengah. Ya itu kebohongan ya. Tera timbangan ini paling memang gimana ya. Kita kalau beli gula itu 50 kilo. Kalau kita timbang 1 kilo diecer itu bisa cuma jadi 49 kilo. Ya, ada penyusutan. Ada penyusutan kalau kita ecer itu gitu loh. Jadi ya pabrik juga tidak mau melebihi ya. Dia sudah tahu kalau kita diecer itu kita pasti kurang ya. Padahal itu kita sudah timbang dengan plastiknya itu ya. Plastik kan ada timbangannya 0,0 berapa ya. Dan kita kalau kita timbang pas dengan timbangan elektronik itu 1 kilo pas, kurang bisa jadi 49 atau 49,5 kilo. Nah, bisa jadi pas. Jadi kita kan, nah ini timbul akal liciknya kita. Kita harus berarti kita harus kurangi semua timbangan eceran ini. Jadi tidak 1 kilo. Iya, tidak 1 kilo, 0,95 atau 0,9. Jadi supaya nanti pas. Bisa jadi 50 sak gitu loh. Nah itulah. Nah, jadi itu masalah-masalah sebetulnya mau jujur, tapi alat-alat itu bisa membuat kita tidak jujur. Iya. Jadi ya gimana ya, itu dari hati kita ya, kita mau berlaku jujur apa enggak ya. Ya kita di dalam rumah tangga aja ini 2 orang ini berlaku tidak jujur ya. Satu ini untuk menutupi kesalahan ya kita dari mana mah gitu ya. Dari mana? Nah, kamu kok enggak? Padahal masih di tempat sana di tempat sana di gereja, di gereja gitu ya. Di mana mah? Padahal di mall, mallnya di gereja. Mallnya sekarang di gereja ya, enggak apa-apa berarti. Dari mana mah? Oh ini sudah pulang kok, OTW, padahal masih di tempat sana masih, tapi bilang OTW. Ya itulah tantangan. Nah, itulah ini hal-hal yang kecil aja kita bisa berbohong kok ya toh. Nah, tapi kita mau belajar ya, untuk berlaku jujur ya. Siapa bapak kita itu ya. Bapak kita ala bapak di surga. Kalau bapak kita iblis ya kita jadi pendusta ya, karena iblis itu bapak segala dusta. Ya. Dan bohong 1 akan diikuti oleh bohong 2, bohong 3, bohong 4, akhirnya berseri, akhirnya maut yang menjemput kita ya. Jadi kita dalam keluarga biasakan berlaku jujur ya. Cara mendidik anak-anak juga supaya berlaku jujur ya, yaitu jangan dimarahi lah. Dia harus berkata sebenarnya, tapi nanti jangan dimarahi kalau dia berkata jujur ya. Misalnya dia tidak boleh makan permen karena gampang batuk, alergi misalnya. Nanti kalau dia misalnya ditanya, kamu tadi makan permen apa enggak? Ya pasti dia ngomong enggak ya. Tapi kamu tadi makan permen, jadi sakit. Mungkin dia ngomong iya gitu ya. Ya sudah, ya diobati gitu ya. Atau dikasih tahu. Lain kali kalau kamu makan permen lagi, ya ini kamu jadi sakit lagi ya. Sulit untuk mendidik anak-anak untuk tidak berkata bohong.
Tetapi anak-anak melihat orang tua ya. Kalau orang tua di telepon, di WA, oh bilang aja mama nggak ada atau bagaimana gitu. Ya ditiru. Karena apa? Satu tindakan itu akan menghasilkan percontohan, proyek percontohan ya. Mau aku aja bohong, kenapa aku nggak boleh bohong? Iya, gitu. Kamu kok bisa begitu ya, niru papa mama. Jangan tiru papa mama ya. Papa mama ini melakukan suatu hal yang nggak baik, jadi kamu jangan tiru papa. Nggak bisa. Contoh yang nggak baik, jangan tiru papa dan mama. Nah ini nggak bisa, kalau harus menjadi teladan. Harus ya. menjadi contoh Kita teladan. kalau nyuruh anak kita nggak boleh rokokan, tapi kita juga menghisap rokok lah. Gimana untuk melarang mereka untuk kita? Ya kita tinggalkan dulu rokok itu, baru kita bisa memerintahkan anak kita untuk tidak merokok ya. Kita memberi contoh merokok, anak kita tidak boleh merokok, gimana? Jadi kejujuran itu memang penting ya untuk menjaga kerukunan ya. Iya. Kalau ada orang sudah tidak percaya, oh ini orang sudah aku nggak bisa, aku tidak bakal percaya seumur hidup. Nah ini parah. Akhirnya kita nggak bisa bersatu ya. Mengapa keluarga tercerai-berai? Karena tidak ada kejujuran antara satu dan yang lainnya. Yang satu suka bohong ya. Jadi bagaimana bisa dipercaya? Kita bisa berjalan bersama-sama kalau saling percaya, betul nggak ya? Iya. Misalnya kita mau pergi tamasya dengan para besti-besti ya. Ada satu yang tidak bisa dipercaya. Ya buyarlah besti-besti itu ya. Merasa terancam kan, oh ini nanti bisa gosipin saya, oh ini nanti bisa bohongi saya ya, katanya mau neraktir ternyata enggak neraktir ya, contoh-contoh sederhana aja. Maka dari itu kejujuran itu sangat penting. Bapak kita, Bapak di surga, bukan Bapak segala dusta ya, karena janjinya selalu dipenuhi. Dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, tolonglah aku untuk menanggalkan kebohongan dan mengenakan kebenaran-Mu pada diriku sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami sering berlaku nggak jujur Tuhan. Roh Kudus jamah kami agar kami bisa berlaku jujur dan tidak berbohong lagi. Kau tuntun kami, pimpin kami, bimbing kami, hingga kami bisa meninggalkan kebohongan-kebohongan yang kita lakukan dan kita mau belajar jujur. Sehingga apa yang kita lakukan bisa jujur dan kita bisa dipercaya di dalam komunitas kita, dipercaya di dalam kumpulan kita dengan orang-orang sekitar, sehingga ada kepercayaan yang diberikan kepada kita karena kita berlaku jujur. Kalau kita terus berbohong, sehingga semua komunitas itu akan meninggalkan kita. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami selalu ingin berkata bohong, dan Roh Kudus-Mu jamah kami sehingga kami bisa berlaku jujur dan tidak berbohong lagi ya Tuhan. Semua ini karena kasih karunia-Mu, sehingga kita bisa hidup bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa biarlah roh kejujuran itu mengikuti kami selalu, amin. Yaitu Roh Kudus. Jangan ambil roh-Mu daripada kami. Biarkan kami dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Ketika kami merenungkan firman, ketika kami mau melakukan firman, kami perlu pertolongan-Mu, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang takut kepada Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan, sehingga berkenanlah hidup kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau telah memberikan yang terbaik, yaitu firman-firman-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah
Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow, guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin. Amin. God bless you all. Thank you. Haleluya. Haleluya. Haleluya.